Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita uh, mau sepedaan di pedesaan ya, di sawah nih. Suasananya seger banget teman-teman. Ini kebetulan sawahnya sekarang sudah hijau di sekitar sini. Cuman agak mendung ya, karena dari kemarin hujan terus. Nih aliran paritnya teman-teman, ini benar-benar jernih banget nih. Cuman nggak ada ikannya. Coba kita lihat. Bening banget airnya. Kok bisa ya parit di Jepang sejernih ini? Oke, kita lanjut. Saya pernah bikin konten yang di sini sore-sore itu ya, suasana sore. Sekarang suasana paginya. Syahdu. Tuh sebelah sana ada rumah petani di tengah-tengah hutan. Di Jepang itu walaupun pagi-pagi juga sepi teman-teman. Nggak banyak orang aktivitas di luar rumah ya. Bahkan petani-petani juga nggak kelihatan. Biasanya kalau di Indonesia kan sawah di sini pagi-pagi itu ya ramai, banyak petani. Biasanya kalau sawah kayak gini, kalau di Indonesia itu dirabuk. Cuman di sini nggak lihat petani yang rabuk sawah ya. Nah itu gubuk kecil itu isinya itu teman-teman mesin diesel. Itu buat pompa air biasanya. Tinggal di sini. Tapi aman sih. Kalau di sini aman teman, ini isinya mesin diesel. Sekarang jam 8 pagi, tapi masih mendung. Ini sebenarnya udah siang, harusnya udah panas. Soalnya sekarang itu musim panas teman-teman. Di sini subuhnya itu jam 3 pagi. Jadi harusnya jam 4 itu udah mulai terang. Tapi kebetulan sekarang lagi hujan ya. Sering hujan, jadinya mendung. Biasanya kalau pas enggak hujan, wah jam segini udah panas banget. Ini jalan seperti ini kalau di Indonesia udah potensi viral. Nah, ini jalan halus, lurus, di tengah sawah. Ini pasti banyak yang jogging, nongkrong lah. Atau bahkan mungkin kalau hari Minggu banyak yang jualan di sekitar sini, di sepanjang jalan. Ini menara apa ya? Menara telepon. Oke, ini ada perempatan. Kita ambil kanan. Ini Bego 2 ini udah lama banget, udah istirahatnya emang udah rusak nih, ditelantarkan. Ini saya kesini belum pernah teman, ini pertama kali ya kita coba lihat ada apa di sekitar sini. Di Jepang itu banyak banget alat-alat berat yang ditelantarkan teman-teman. Soalnya kalau mau buang kayak mobil bekas, alat-alat bekas itu harus membayar, ada biayanya. Jadi kebanyakan sering lihat itu ditelantarkan, ditinggal gitu saja.
Ini rumah orang Jepang teman-teman, bagus banget. Coba kemana ya? Ada perempatan lagi nih. Kita coba ambil lurus aja lah. Kita muter-muter sekitar sini. Tuh sebelah sana kayaknya pabrik ya. Itu sudah sampai jalan raya teman-teman sana. Ini bisa kita muter-muter di jalan pelosoknya aja. Karena kalau di jalan raya nggak seru lah. Terlalu ramai, banyak mobil juga. Nah ini teman-teman, ini kebun sayur. Kebun sayur orang Jepang. Itu ada pohon tomat, terus muncang. Apa lagi ya? Ada mobil, kita minggir dulu. Ini dibikinin apa, rumah-rumahan plastik ya, biar nggak kena hama. Nah, kita lanjut. Pabrik apa ini ya? Banyak banget mobil karyawannya tuh pada parkir. Udah sampai jalan raya teman-teman. Kita cari, kita coba belok sini ya, lewat sini ya. Wah ini kayaknya masuk rumah orang nih. Kita putar balik aja lah. Kita coba jalan yang ke sana. Ini kalau di pedesaan Jepang tuh teman-teman, isinya kebanyakan mbah-mbah, jompo-jompo. Soalnya anak-anak mudanya itu kebanyakan merantau ke luar kota. Ya kayak di Indonesia lah, pada merantau gitu. Cuman bedanya kalau di Jepang itu apa ya? Orang tua mbah-mbah itu menikmati hidup dari hasil pensiunan selama muda mereka bekerja. Jarang banget kalau di Jepang tuh nggak ada budaya kayak di Indonesia, maksudnya anak merantau nih keluar kota ngirimin duit buat orang tua. Itu kalau di Jepang tuh banyak nggak kayak seperti itu katanya. Jadi benar-benar udah tua hidup di desa, ya udah hidupnya murni dari hasil pensiunan. Makanya orang Jepang tuh waktu muda mereka bekerja mati-matian ya, itu tujuannya buat masa tua, buat tabungan masa tua, selain itu juga buat pensiunan masa tuanya juga. Karena kalau udah tua benar-benar mereka masih hidup mandiri, anaknya udah keluar kota. Itu saya tahu begitu karena dari cerita teman-teman yang udah lama di sini ya. Kalau di Indonesia kan anak merantau terus masih ngirimin duit buat orang tuanya, ya generasi sandwich gitulah. Tapi ada sisi baiknya juga, jadi masih berbakti pada orang tua. Nih, saluran irigasinya ini rapi teman-teman. Pakai apa ya? Pakai semen kayak gini nih. Kalau di Indonesia cuma pakai galengan ya kebanyakan. Ya, siapa tuh bisa jadi inspirasi. Sampai mana ini?
itu sana sudah masuk perkampungan teman-teman. Kita mau nyoba kemana nih? Oke, kita coba masuk sini ya. Kita masuk perkampungan. Nih, perkampungan Jepang teman-teman. Ini udah ditinggal rumahnya. Banyak rumah-rumah kosong. Ini mobilnya Alphard. Petani-petani Jepang mobilnya bagus-bagus nih, Alphard. Ada kebun bunganya. Ini apartemen teman-teman, ini kayak apato gitu. Biasanya ada orang Indonesianya juga. Ini apato banyak apato di sini. Banyak apato teman-teman. Ini di sini biasanya perantau-perantau itu bekerja, karyawan pabrik. Udah sampai jalan raya. Kita mau kemana? Kita lihat daerah sini dulu. Oh, bukan jalan searah. Kita coba ke kiri ya. Ini rumah-rumah Jepang. Jalan Jepang ramai teman-teman, ini karena soalnya jam berangkat kerja ya. Ini jalan buntu ya, coba kalau buntu kita balik lagi. Sepertinya jalan buntu teman-teman. Ini ada motor Jepang nih, ini kayak Mega Pro. Ada motor. Iya, Honda Mega Pro. Oh, ini jalan buntu. Kita balik lagi. Oke, kita putar balik. Sepi ya teman-teman, ini padahal pagi-pagi di perkampungannya sepi banget. Sampai jalan raya. Soe. Ada perumahan-perumahan Jepang bagus ini. Atapnya tuh bagus-bagus kalau yang tradisional ya. Kalau yang rumah-rumah tradisional tuh atapnya bagus-bagus. Apa gendengnya gitu. Ini lewat sini bisa nggak? Kita coba lihat jalan sini. Ada jalan. Harusnya sih tembus jalan tadi ya.
Ayo udah mas. Orang Jepang tuh ramah-ramah teman. Walaupun sama orang asing nggak kenal, biasanya nyapa. Makanya kalau ke Jepang tuh yang pertama dipelajari itu adalah aisetsu atau apa ya, ramah tamah, salam sapa, selamat pagi, selamat siang, selamat malam itu sering digunakan. Walaupun ke orang yang nggak dikenal juga pakai aisetsu ya. Ini rumah kosong. Wah, banyak rumah kosong di ini. Rungkat teman-teman, banyak rumput-rumputnya. Wah, ini udah jalan buntu lagi nih, kita putar balik. Ternyata jalan buntu. Nih, ini tukang kayu ini sepertinya. Banyak potongan-potongan kayu. Di Jepang perkampungan itu ya nggak beda jauh sama di Indonesia profesinya. Ini petani, tukang kayu. Sepi ya teman-teman. Kita nyebrang. Ini kebun apa ya? Waluh kayaknya. Tanaman waluh. Kita coba mau kemana nih? Sekarang jam 8.20. Soalnya nanti saya ada keperluan. Jadi mungkin nggak lama-lama ya. Oke, kita coba ke sana aja lah. Kebun muncang teman-teman. Lompong, ini di Jepang juga ada lompong nih, cuma nggak tahu masaknya kayak di Indonesia nggak lompongnya. Tuh, gagak. Lihat nggak? Yang di kabel. Di Jepang tuh banyak banget burung gagak. Merah teman-teman. Oke, kita lurus aja ya. Lewat pinggir. Sebelah sana juga perkampungan. Kali itu katanya kayaknya perumahan sih. Ada perumahan. Kayaknya rumahnya modern-modern. Iya, nggak kelihatan anak-anak sekolah juga. Kayaknya udah mulai libur ini. Di rumah kosong teman-teman. Ditinggalin. Banyak rumah-rumah kosong ditinggalin di sini. Ya karena itu Jepang itu nggak ada regenerasi ya. Kalaupun ada biasanya anak-anak muda itu merantau keluar kota. Jadi rumah-rumahnya kalau yang orang tuanya udah meninggal ya udah. Jadi milik negara, jadi aset negara disita. Sayang banget ya. Di grup.
Ini estetik nih, pohon ada bonsai pinus. Saya suka banget bonsai pinus gitu. Unik, khas Jepang. Ini pohon sakura teman-teman. Cuman karena sekarang bukan musimnya, jadi adanya daunnya doang. Ini buah apa ini? Ada yang tahu nggak ini buah apa ini? Kayak rambutan tapi bukan rambutan. buah apa ya? Kalian tahu komen ya. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman jalan-jalan kita hari ini. Sampai jumpa di jalan-jalan berikutnya. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.